Kembali bersama saya Samsul Bari. Sesi ini akan membahas predikat dan pembobotan dalam sistem aplikasi Aksi Padu. Sebelum kita lanjut, klik subscribe dan like video ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai pembahasan. Dari menu utama, silakan klik predikat dan pembobotan. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, isilah nilai batas tuntas, misalnya 70. Nah, nilai batas tuntas ini diperlukan untuk dapat membuat deskripsi predikat tujuan pembelajaran dalam aplikasi ini. Nah, dalam Aksi Padu maupun Proper, predikat untuk mendeskripsikan TP atau tujuan pembelajaran itu diformat dalam 4 kategori, yaitu mahir, terampil, cakap, dan berkembang. Nah, nilai capaian tertinggi dan terendah dari TP nanti akan dikelompokkan ke dalam 4 kategori tersebut. Nah, oleh sebab itu, aplikasi membutuhkan batas nilai tuntas. Nah, saya contohkan. Misalnya Bapak Ibu membuat batas tuntas 70, maka panjang rentangnya ditentukan yaitu 100 dikurangi batas tuntas, kemudian dibagikan dengan 3. 3 ini maksud di sini adalah jumlah dari rentang terampil, cakap, dan mahir. Maka di sini akan mendapatkan panjang rentang yaitu 10. Nah, kemudian kita mulai dari batas rendahnya yaitu terampil dengan batas tuntas 70 sampai dengan jumlah panjang rentangnya itu harus 10. Artinya dari 70 sampai 79 itu nanti predikatnya terampil. Kemudian dari 80 sampai dengan 89 nanti predikatnya adalah cakap, dan nilai 90 sampai 100 predikatnya adalah mahir. Adapun untuk berkembang itu nilainya dari 0 sampai nilai sebelum batas tuntas. Kalau batas tuntasnya 70, maka sebelum 70 adalah 69. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan contohkan sistem kerja aplikasi ini. Misalnya saja, di dalam proses penilaian ada 3 TP. TP1, seorang anak mendapat nilai 95, TP2 mendapat nilai 70, dan TP3 mendapat nilai 85. Nah, di rapor nanti yang dideskripsikan 2, yaitu capaian tertinggi dan capaian terendah. Jika kita memperhatikan nilai, maka di TP1 anak ini mendapat nilai 95. 95 itu adalah nilai atau kategori mahir. Maka nanti aplikasi akan membuat deskripsi secara otomatis mahir dalam. Kemudian aplikasi akan memilih TP yang pencapaiannya paling maksimal. Selanjutnya untuk capaian terendah yaitu TP2 dengan nilai 70. 70 berada di predikat terampil, maka aplikasi akan membuat deskripsi terampil dalam dan akan memilih TP yang capaiannya paling rendah. Berikutnya, yang kedua yang harus dipahami adalah jika terjadi kondisi di mana seorang siswa memiliki semua nilai dalam rentang yang sama. Di TP1 mendapat nilai 85, TP2 82, dan di TP4 mendapat nilai, di TP3 mendapat nilai 84. Nah, nilai 82, 85, dan 84 ini sama-sama berada dalam rentang yang sama, yaitu rentang cakap. Maka aplikasi nanti akan membuat deskripsi misalkan seperti berikut ini. Cakap dalam, kita copy pastekan saja TP1-nya, redaksi TP1-nya, sehingga menjadi seperti ini. Cakap dalam membuat simulasi dan seterusnya. Kemudian capaian terendahnya ada di TP kedua dengan nilai 82, dan predikatnya juga cakap dalam redaksi TP2, kita copy paste kemari, cakap dalam memahami fungsi dan seterusnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah kita akan melihat untuk capaian tertinggi predikatnya cakap, dan untuk capaian terendah predikatnya juga cakap. Nah, ini sedikit agak aneh. Maka di dalam aplikasi nanti jika terjadi contoh kasus seperti ini, nilai dalam rentang yang sama, aplikasi tidak akan membaca predikat yang sama, tapi aplikasi akan memilih sesuai program yang telah diformatkan di dalam sistem Aksi Padu. Sebagai contoh, untuk predikat terampil di bagian pojok bawah kiri itu predikat B itu mengganti dari bahasa terampil adalah menguasai dengan baik. Nah, maka nanti aplikasi secara otomatis akan mengubah redaksi bahasa di sini menjadi menguasai dengan baik dalam memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Sekarang kita akan lanjutkan
untuk pembahasan pembobotan. Nah, kita klik lanjut. Nah, kemudian kita akan perhatikan hal berikut ini. Yang pertama, nilai rapor diperoleh dari hasil asesmen sumatif. Jadi hasil asesmen formatif itu hanya digunakan untuk umpan balik perbaikan pembelajaran dan bahan pertimbangan untuk menyusun deskripsi. Nah, dalam tabel pembobotan telah diformat bobot untuk formatif itu adalah 0. Adapun bobot untuk asesmen sumatif lingkup materi atau S itu adalah 2 dan bobot untuk akhir semester adalah 1. Ini dapat disesuaikan dengan kesepakatan satuan pendidikan. Dalam hal ini saya mencontohkan pembobotan 2 untuk asesmen lingkup materi dan pembobotan 1 untuk asesmen akhir semester. Dengan demikian nilai rapor nantinya adalah berdasarkan formula 2S tambah 1AS dibagikan dengan 3. Nah, nilai rapor kuantitatif itu diperoleh dari hasil pengolahan nilai asesmen sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pembahasan kita pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.